Teman-teman sekalian, nanti kita akan menciptakan keseimbangan dengan sebuah nomor dari Kiai Kanjeng, Il Biya Sya'kulli Jamil. Itu lagunya relevan dengan yang diomongkan oleh Ustaz Nur Somad. Jadi setiap hati yang sejati selalu mencari keindahan. Nah, keindahan itu terletak tidak hanya di dalam estetika, keindahan juga terletak di dalam kebenaran dan kebaikan. Ya, teorinya seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan, karena beliau ini juga seorang pelaku tasawuf, pelaku thariqat. Jadi di Gontor itu ada yang bagian intelektual, ada yang bagian spiritual. Nah, yang bagian intelektual itulah yang terkenal biasanya. Nah, yang bagian spiritual tidak terkenal, sama dengan saya. Itu bahasa. Tapi sebelum itu boleh saya nyambung dikit, Ustaz. Jadi kuncinya menurut saya dari yang diungkapkan oleh Pak Nur Somad itu gini, kita ini kalau bisa dari ucapan seperti itu sederhana, yang kita tuju itu Tuhan itu jangan jadi, supaya nggak jadi barang mewah bagi Anda gitu. Selama ini Tuhan itu barang mewah, selalu dibayangkan Tuhan itu non jauh di sana. Makanya kalau menyebutkan yang di atas, di sini di dukur ya sopo, di dukur ya pelem karo kelopo. Selalu ngomong yang di atas. Padahal Tuhan mengatakan, aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Yang gitu. Jadi Tuhan itu bukan barang mewah, dia milikmu sehari-hari dan dia tidak pernah berhenti berinteraksi dengan kita. Masalahnya adalah kita ini yang kurang mengembangkan atau menemukan kompatibilitas dengan Allah. Gitu loh. Kita ini nggak kompatibel. Jadi kita ini ibarat handphone lock. Nah, kita thariqat adalah bagaimana menemukan password untuk supaya bisa unlock itu handphone. Nah, password ini bisa berupa kerja keras, melukis tiap hari dengan khusyuk bisa, bertani, mencangkul dengan setia bisa. Nanti akan unlock ya. Bisa dengan menderita terus, tidak selesai, itu unlock juga. Silakan yang mau milih ini. Bisa juga dengan isyik. Isyik itu Anda nikmati betul. Anda nikmati kayak Mbak Surip itu dinikmati betul. Sampai ngapusi wong sa Indonesia mau beli helikopter itu dinikmati sama dia. Pernah kerja di perusahaan kilang minyak di Amerika 10 tahun itu dinikmati dengan khusyuk sama dia. Itu juga sebuah isyik. Isyik itu jadi bahasa Indonesia, pelakunya namanya asyik. Yang diasyiki namanya masyuk, maka istilahnya asyik, masyuk. Itu juga sebuah isyik. Jadi Anda untuk dekat dengan Allah tidak harus pakai wiritan. Atau wiritan itu bentuknya bisa macam-macam. Anda jualan mie tiap hari dengan khusyuk. Anda ngamen sungguh-sungguh melayani orang yang akan Anda perdengarkan lagu. Itu juga sebuah wirid, itu juga sebuah cara untuk unlock. Setelah unlock Anda mendapatkan, Anda menjadi kompatibel dengan Tuhan. Seneng mana Anda jadi orang kaya karena diizinkan Tuhan atau karena ditakdirkan Tuhan? Ini bedanya, diizinkan sama ditakdirkan. Kematian seseorang bisa kematian yang diizinkan Tuhan, bisa kematian yang ditakdirkan Tuhan. Kalau kematian yang ditakdirkan itu memang 100% Tuhan yang bikin. Tapi kalau dibom di Marriott, itu bukan Tuhan 100% bikin, cuma Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, bom Marriott itu bisa juga terjadi pada kasus-kasus lain yang mungkin lebih sederhana. Ada orang mati karena unsur kimia obat-obatan yang dimasukkan melalui infus itu tidak kompatibel satu sama lain, akhirnya dia terbunuh meskipun tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa menjadi kasus dan tidak bisa disebut malpraktek. Jadi ada kematian yang ditakdirkan Allah, ada kematian yang dibikin oleh sesama manusia tetapi diizinkan oleh Allah. Dan itu bukan hanya kematian, apa saja. Anda mau menjadi kaya yang diizinkan Tuhan atau kaya yang ditakdirkan Tuhan? Enak mana? Kalau ditakdirkan Tuhan Anda tidak punya masalah, wong Tuhan yang bikin kok. Tapi kalau Anda tujuannya cari duit dan dapat duit bener, sukses bener, Tuhan cuman ya tidak apa-apa silahkan. Tapi kamu bukan kekasihku. Kamu kaya, tidak apa-apa. Kamu jadi presiden terus 2 kali, tidak masalah.
Tapi itu hanya izinku, bukan takdirku. Nah, milih mana? Ditakdirkan apa diizinkan? Ditakdirkan. Nah, caranya unlock. Maka Anda harus kompatibel sama Tuhan. Nah, kompatibilitas ini ditempuh dengan berbagai cara yang namanya thorikot tadi. Maka ada yang pakai wirid ini, itu, ada kalau Gusmi itu nyuruh Al-Waqiah 700 kali ya, modal. Bisa nanggung garuan kelakon, ada yang 700. Ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Kalau ya fa'al tok itu ya 1000 kali itu paling 10 menit gitu ya. Tapi kalau Al-Waqiah sak surat itu 1 halaman setengah ping 700. Terus Gus aku mlebu neraka Gus. Timbangannya maca Al-Waqiah sak ini kae. Jadi teman-teman sekalian, dunia thorikot itu manajemennya sama persis dengan teknologi. Supaya Anda tidak merasa asing. Jadi kalau dengar thorikot itu sama dengan mendengar BlackBerry, mendengar iPhone gitu ya. Saya kasih contoh. Saya bawa iPhone. Nggak apa-apa. Ini iPhone 3GS. Ini di Indonesia tidak ada. Okay. Di Indonesia kerjasama iPhone dengan Telkomsel dan itu 3G, nggak pakai S. Okay. Kalau itu unlocknya hanya bisa pakai kode Telkomsel. Jadi kalau Anda unlock dengan SIM card Telkomsel bisa. Tapi kalau Anda pakai yang lain tidak bisa. Untuk itu kalau Anda tidak bisa ikut thorikot Telkomselia, okay, Anda harus punya cara untuk unlock dengan cara lain. Nah, saya ini tidak pernah ikut Telkomsel, Satelindo, Axis atau apapun. Maka saya harus menemukan cara untuk bisa unlock. Untuk Anda ketahui, iPhone itu yang bagian hackernya itu Rusia, namanya DevTeam. Ya, itu dia punya yang namanya Paynet Tool, punya Quick PWN, punya dia pokoknya punya wirid-wirid, password untuk unlock. Nah, saya kemarin melakukan eksperimen teman-teman sekalian. Ini Mbak Via pegangnya 3G, tapi bukan dari Telkomsel. Ini kita beli di Hong Kong. Nah, saya akan mencoba wirid untuk merubah iPhone. Ini mohon maaf, ini saya eksperimen aja. Itu didorong oleh rasa takut saya yang sangat kepada istri. Nek nggak jadi pagi ini, kalau masih tetap nggak bisa nyala Telkomselnya, Satelindonya, saya celaka. Saya merasa bersalah sama istri saya. Jam 2 malam, oke, bismillah, saya akan sulap ini. Bismillah dengan wirid. Jadi begini mas. Jadi kalau generasi pertama iPhone itu seri softwarenya itu 10, terus 102, berkembang 112, 113, 114. Terus generasi kedua itu 20, 201, 202, 21, kemudian 30. Sekarang ini sampai 30 yang resmi dari iPhone Amerika. Tapi sudah dikeluarkan 31. Itu seri software terbarunya. Kalau BlackBerry kan 46 ya, yang terbaru. Sekarang sudah mulai ada keluar 47. Nah, untuk iPhone itu 31 sudah mulai keluar, tapi hanya untuk developer, untuk para programmer di seluruh dunia. Nah, kalau Anda mengupdate dari 30 menjadi 31, resikonya adalah tergantung bootloadernya berapa. Bootloader itu nyawa untuk loading saat-saat awal dari loadingnya handphone. Kemudian dia untuk seri terakhir yang masih belum resmi, yang namanya beta, itu dia akan memuat tanpa bisa diubah, itu baseband. Baseband itu kekuatan untuk receiving, kekuatan untuk kalau ada wifi, ada segala macam, itu dia punya baseband. Kalau normal basebandnya itu 04.26. sekian. Nah, kalau Anda mengupdate secara ilegal, tidak Saziliyah, tidak Hasaniyah, tidak Wahidiyah, tidak Naksabandi, itu nanti resikonya adalah basebandnya akan meningkat menjadi 0408. Nah, ini baseband ini tidak bisa dirubah. Ini membuat Anda tidak mungkin bisa unlock. Itulah yang saya hadapi terhadap handphonenya Mbak Fia. Nah, bagaimana supaya nanti saya pergi ke Jakarta jam 5 pagi, ini sudah bisa nyala? Wes bismillah, nekat aku. Bener-bener itu, bener-bener.